Wanita-wanita muda dijanjikan kerja impian di luar negeri. Mereka pikir akan bekerja di tempat yang bagus dan gaji besar di luar negeri. Tapi yang menanti mereka bukan hotel, bukan gaji besar, melainkan siksaan, ancaman, dan kerja paksa sebagai penipu online. Inilah kisah nyata di balik jaringan TKI ilegal terbesar ke Kamboja. Sebuah cerita yang belum pernah kamu dengar. Di sebuah kawasan elit di Batam, berdiri sebuah kontrakan bergaya modern minimalis. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Sebuah rumah 2 lantai dengan pagar otomatis, mobil mewah di garasi, dan taman kecil yang selalu tampak terawat. Di sanalah Herman tinggal, pria 30 tahun yang wajahnya bersih, selalu tersenyum, dan penuh karisma. Siapa sangka, di balik penampilan rapi itu, Herman menyimpan rahasia kelam. Herman dikenal sebagai penyalur kerja luar negeri yang katanya terpercaya. Ia kerap memasang iklan di media sosial, menargetkan wanita-wanita muda dari kampung-kampung di Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tawaran yang ia sodorkan selalu menggiurkan. Kerja di hotel berbintang di Kamboja, gaji besar, akomodasi gratis, bahkan bonus bulanan. Salah satu korbannya adalah Dina, gadis 22 tahun dari Lombok. Ia tergiur ketika melihat iklan di Facebook dan langsung menghubungi nomor yang tertera. Herman menyambutnya dengan ramah, bicara dengan nada menenangkan, dan menjanjikan proses cepat tanpa biaya ribet. Semua sudah saya urus. Kamu tinggal berangkat dan kerja. Gaji bulan pertama langsung kamu terima begitu sampai, kata Herman. Namun, sesampainya di Kamboja, kenyataan berubah kelam. Dina dan beberapa gadis lain langsung dibawa ke sebuah gedung tinggi dengan keamanan ketat. Paspor mereka dirampas. Tak ada hotel, tak ada seragam cantik. Yang ada hanya ruangan penuh komputer, CCTV di mana-mana, dan para pria asing yang tak pernah tersenyum. Mulai besok kalian kerja. Kalian akan jadi CS online. Tugas kalian tipu orang. Kalau tak nurut, makan gak dikasih, ujar seorang pria bertato asal Malaysia yang mengawasi mereka. Dina mulai menyadari, mereka dijebak. Ini bukan pekerjaan impian, ini neraka. Sementara itu, Herman duduk santai di balkon kontrakannya, menyeruput kopi sambil menatap laptopnya. Notifikasi masuk satu persatu. Stok, baru minta dikirim. Dan dia siap mengatur lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Unit Siber Densus 88 sudah beberapa bulan mengamati peningkatan laporan orang hilang yang memiliki satu pola yang mencurigakan. Semuanya perempuan muda, berasal dari daerah pelosok, dan terakhir diketahui berkomunikasi dengan seseorang yang menjanjikan pekerjaan ke luar negeri. Nama itu belum jelas, tapi mereka punya satu titik terang, Batam. Kapten Rino, anggota senior Densus 88, duduk di ruang briefing bersama timnya. Ia menunjuk peta digital di layar. Tanda merah menyebar dari Pulau Jawa, NTB, dan Sulawesi. Semuanya mengarah ke satu titik transit, Batam. Ada satu akun yang sering muncul di investigasi korban. Akun itu memakai nama palsu, tapi IP-nya selalu kembali ke satu tempat, sebuah kontrakan mewah di Batam, ujar Rino sambil menunjuk foto udara kontrakan Herman. Tanpa membuang waktu, Densus 88 membentuk tim pengawasan. Seorang agen perempuan bernama Laila menyamar sebagai calon pekerja. Ia membuat profil palsu dan menghubungi nomor yang ditemukan dalam iklan Facebook. Benar saja, tak butuh waktu lama untuk direspon. Selamat siang, Mbak Laila. Saya Herman. Kita biasa bantu proses kerja legal ke Kamboja. Kalau Mbak berminat, saya kirimkan formulir dan kita proses cepat. Laila menanggapi dengan sopan, sambil diam-diam mengaktifkan perangkat pelacak dan merekam seluruh percakapan. Dia tahu, sedikit saja lengah, nyawanya bisa melayang. Sementara itu, Herman tak menyadari dirinya sudah dalam radar aparat. Ia bahkan sedang menyiapkan gelombang pengiriman berikutnya. Di ponselnya, ada daftar 8 perempuan yang akan diberangkatkan minggu depan. Semuanya percaya mereka akan kerja di hotel. Di markas Densus 88, data terus terkumpul. Mereka tahu, Herman bukan bekerja sendirian. Ada jaringan yang menghubungkannya dengan sindikat besar di Kamboja. Paspor korban dipalsukan,
Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dan udara, dan semuanya dikendalikan dari laptop di kontrakan itu. Rino memandang rekaman terakhir dari kamera tersembunyi yang dibawa Laila. Wajah Herman muncul jelas di layar. Ia tersenyum ramah, tapi di balik senyum itu, Densus tahu, ini pria yang sudah menghancurkan ratusan hidup. Operasi kita mulai minggu depan, kata Rino dingin. Kontrakan itu akan jadi pintu masuk ke penjara bagi Herman. Malam turun pelan di Batam. Di dalam kontrakan mewah yang tampak tenang dari luar, Herman sedang mengetik laporan pengiriman terakhir ke klien di Phnom Penh. Ia menyesap wine mahal sambil memandangi layar laptop. 8 perempuan telah berangkat pagi tadi, dan satu lagi, Laila, akan menyusul besok. Namun, malam itu, bukan hanya Herman yang bekerja. Sekitar 300 meter dari kontrakan, 5 mobil hitam tanpa plat resmi berhenti di sebuah gang sepi. Tim Densus 88 berpakaian sipil keluar satu persatu. Di dalam mobil terakhir, Laila sedang bersiap. Alat sadap dan rekaman yang ia bawa sudah cukup untuk menjatuhkan Herman. Tapi mereka butuh bukti fisik, dokumen, perangkat digital, dan, kalau bisa, jejak transfer uang. Kapten Rino memberi isyarat. Eksekusi dalam 3, 2, 1. Gerak. Tim menyerbu dari 3 sisi, depan, belakang, dan atap. Pagar otomatis dibobol paksa. 2 anggota masuk dari balkon lantai 2. 1 tim menyelinap lewat dapur, sisanya mendobrak pintu depan. Herman yang mendengar suara keras, panik. Ia buru-buru mengambil hard disk eksternal dan memasukkannya ke dalam microwave. Trik yang dia pelajari untuk menghapus jejak digital secara ekstrim. Tapi sebelum pintu microwave tertutup, 2 anggota Densus sudah menerjang masuk. Diam. Angkat tangan. Densus 88. Herman membeku. Matanya liar mencari jalan kabur. Tapi semuanya sudah tertutup. Di layar laptopnya, rekaman dari Laila masih terbuka, dan sekarang disaksikan langsung oleh para aparat. Dalam waktu 5 menit, semua ruangan dikunci. 2 laptop, 3 ponsel, 5 paspor palsu, dan 1 koper berisi uang tunai 1,2 miliar rupiah disita sebagai barang bukti. Laila masuk terakhir. Ia menatap Herman tanpa raut kasihan. Kamu bilang kerja di hotel, ya? Ucapnya datar. Hari ini kamu dapat kerja baru. Di balik jeruji. Kapten Rino menghampiri Herman yang diborgol dan duduk di lantai. Kami tahu kamu bukan dalang satu-satunya. Siapa orangmu di Kamboja? Siapa yang kendalikan dana? Herman diam. Tapi Densus tahu. Ini baru awal dari bongkaran besar. Dan Herman dibawa ke Jakarta. Ruang interogasi di markas Densus 88 di Jakarta tampak sunyi dan dingin. Herman duduk di kursi besi, tangan terborgol. Wajahnya sudah tak segagah saat dikontrakan. Tak ada lagi jas mahal. Tak ada senyum percaya diri. Hanya sorot mata keras kepala yang mencoba bertahan. Di seberangnya, Kapten Rino dan penyidik forensik siber, Sersan Andika, membuka hasil penyelidikan awal. Laptop Herman menyimpan lebih banyak dari yang mereka duga. Ratusan dokumen identitas palsu, rekaman percakapan, hingga jalur pengiriman dana lintas negara. Lalu Kapten Rino mendekati Herman dan interogasi Herman. Kamu bisa dapat keringanan, Herman. Ucap Rino tenang. Kalau kamu buka siapa yang jadi bos di Phnom Penh, siapa yang urus paspor, siapa yang jaga anak-anak muda itu, kamu bisa hidup lebih lama di penjara. Herman hanya menatap kosong. Saya cuma perantara. Saya cuma bantu mereka cari kerja. Rino menyeringai tipis. Ia meletakkan sebuah foto di atas meja. Wajah seorang gadis muda yang lebam dan terekam kamera CCTV di Kamboja. Namanya Windy. 19 tahun. Kamu kirim dia bulan lalu. Sekarang dia koma karena dipukul karena gagal tipu korban online. Kamu masih bilang ini cuma bantu cari kerja? Rahang Herman mengeras. Ia mulai gelisah. Sersan Andika ikut menimpali. Kami sudah dapat aliran dana dari rekening kamu. Dana masuk dari perusahaan cangkang di Bangkok, diteruskan ke wallet kripto, lalu kamu cairkan di Batam.
Bos kamu bukan pemain kecil. Rino menambahkan satu persatu bukti. Foto Herman bersama seorang pria asing di Bandara Phnom Penh. Rekaman suara Herman memerintahkan operator untuk ambil paspor dan kunci mereka sampai kerja. Daftar kode nama penerima di Kamboja dan akun telegram rahasia. Akhirnya, Herman menarik napas panjang. Ia tahu permainan sudah selesai. Aku nggak bisa buka nama sembarangan, katanya pelan. Orang itu bukan cuma mainin TKI. Dia ada urusan sama sindikat penipuan online di Asia Tenggara. Kalau aku buka mulut, aku bisa mati. Rino menatap tajam. Kalau kamu gak buka mulut, kamu tetap mati di dalam sel. Tapi kalau kamu kerja sama, kami bisa lindungi kamu. Bahkan bisa lindungi keluargamu. Herman tertunduk. Lalu perlahan, ia mulai bicara. Nama bosnya Jiro, warga negara Singapura. Tapi semua operasi dia diatur dari Phnom Penh, lewat satu kasino di pinggir kota. Semua anak-anak kita dijual ke dia, buat jadi scammer. Dan aku tahu kapan kiriman besar berikutnya akan datang. Rino menatap Andika. Hubungi Interpol. Kita buka bab baru. Keluar negeri. 2 minggu setelah interogasi Herman, Densus 88 bekerja sama dengan Interpol dan otoritas Kamboja untuk mengatur operasi gabungan rahasia. Informasi dari Herman membuka pintu menuju jaringan gelap yang lebih besar, melibatkan oknum lokal, pejabat imigrasi, dan bahkan beberapa pemilik kasino besar di Phnom Penh. Operasi itu diberi nama Sandi, Operasi Cermin Patah, karena mereka berhadapan dengan wajah-wajah palsu, identitas palsu, dan harapan yang hancur. Laila ikut terlibat dalam misi ke Phnom Penh sebagai penghubung Densus. Dengan koordinasi presisi, penggerebekan berlangsung serentak di 3 titik. 1 gedung call center penipuan, 1 rumah penampungan para korban, dan 1 kasino tempat transaksi berlangsung. Hasilnya mengejutkan. Lebih dari 60 WNI berhasil diselamatkan, termasuk beberapa yang hampir menyerah karena tekanan mental. Banyak dari mereka yang dipaksa kerja 16 jam sehari untuk melakukan penipuan daring ke berbagai negara. Paspor mereka disita, komunikasi mereka dibatasi, dan mereka hidup dalam ancaman terus-menerus. Jiro, tokoh utama sindikat, berhasil ditangkap saat hendak melarikan diri menggunakan jet pribadi. Berkat keterangan rinci Herman dan rekaman yang dikumpulkan Laila, ia kini menghadapi dakwaan internasional terkait perdagangan manusia, eksploitasi, dan penipuan lintas negara. Sementara itu, Herman, meski telah membantu banyak dalam proses pengungkapan, tetap harus menjalani hukumannya. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan perlindungan khusus sebagai saksi kunci. Di Indonesia, pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Edukasi diberikan lebih luas, terutama di daerah pedesaan. Laila kini aktif turun ke lapangan, memberi penyuluhan dan membuka hotline darurat bagi calon pekerja migran. Hati-hatilah terhadap janji manis pekerjaan luar negeri. Tidak semua peluang yang terlihat mudah dan menjanjikan adalah nyata. Banyak sindikat yang memanfaatkan impian orang-orang muda untuk memperkaya diri lewat cara yang kejam. Sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, selalu cek legalitas agen penyalur, konsultasikan ke Dinas Ketenagakerjaan, dan pastikan semuanya tercatat resmi. Dan untuk kita semua, jangan diam saat melihat ketidakadilan. Sekecil apapun suara kita, bisa jadi itu penyelamat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.